Pemirsa, bagaimanakah KPU menanggapi usulan untuk mengaudit situng KPU? Kita bergabung dengan Komisioner KPU RI, Ilham Saputra di kantor KPU RI Jakarta. Selamat malam, Pak Ilham. Selamat malam, Mbak Silvi. Baik, Pak Ilham, Cawapres 02 Sandiaga Uno ini mengusulkan agar sistem informasi penghitungan suara KPU diaudit karena berbagai kesalahan data yang terjadi. Bagaimana KPU merespons hal ini? Ya, prinsipnya KPU terbuka saja, kita transparan bahwa kemudian pengadaan situng ini sendiri ada juga bagian dari transparansi kami kepada publik. Jadi situng ini sudah pernah diaudit oleh BPPT, ya. Jadi makanya kemudian kita berani untuk kemudian menggunakan situng ini, gitu ya. Toh kemudian sekali lagi ada kesalahan-kesalahan input tadi kita sudah terbuka, kita koreksi dan semuanya kita buka gitu, berapa jumlahnya, berapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam kesalahan input tadi. Dan kesalahan input tadi betul-betul adalah human error setelah kami cek, seperti itu. Baik, Pak Ilham, kalau tadi ada katakan sebelumnya sudah pernah diaudit, tapi apakah sekarang perlu lagi menurut KPU untuk audit situng ini diaudit? Ya kita lihat saja, artinya memang kalau memang perlu diaudit ya kita siap untuk diaudit. Sekali lagi bahwa kami menggunakan situng ini sangat terbuka. Dari awal kami sudah menyampaikan kepada TKN 01, kepada BPN 02, bagaimana prinsip-prinsip penggunaannya. Dan sekali lagi saya harus sampaikan bahwa situng ini sudah digunakan jauh-jauh hari. Dari 2004, 2009, terakhir digunakan pemilu 2014. Caranya pun juga relatif sama, menggunakan scan, kemudian dikirim ke kabupaten kota, hasil C1 real dari TPS. Jadi kemudian tidak ada yang kami tutup-tutupi, jadi semuanya terbuka. Oke, kalau menurut BPN, Pak Ilham, kesalahan input data dalam situng ini kan mencapai ribuan. Kalau dalam catatan KPU, berapa sebetulnya jumlah kesalahan input data sejauh ini? Nah, yang perlu dibedakan adalah entry data dengan penulisan C1 yang salah, ya. Penulisan C1 yang salah itu bisa diperbaiki pada rekapitulasi manual di tingkat kecamatan. Ya, jika ditemukan ada kesalahan terhadap pengisian C1 sehingga berpengaruh terhadap penggunaan surat suara dan kehadiran pemilih, maka itu dapat dikoreksi di kesalahan dapat diperbaiki di tingkat kabupaten. Kabupaten dapat diperbaiki di tingkat provinsi. Begitu seterusnya. Bahkan di atas ini juga masuk ke dalam situ. Nah, jadi tidak ada yang kemudian itu berpengaruh kepada pengadaan pengadaan suara. Karena kemudian yang masuk ke dalam suara itu entry data. Nah, entry data ini sudah kita perbaiki. Ya, berbeda dengan seperti itu. Oke, tapi sebetulnya kalau ditanya jumlahnya, apakah memang betul sampai ribuan atau hanya ratusan kesalahan entry data? Kalau entry data sampai sekarang kita masih baru menemukan 240 sekian. Dan sebagian besar sudah kita perbaiki. Tinggal hanya 15 yang belum kita perbaiki entry datanya. Baik. Pak Ilham, nantinya keputusan apakah situng ini harus diaudit atau tidak, ini akan menjadi keputusan siapa? Ya, tergantung kemudian. Kalau kemudian saat ini kita sudah diadukan oleh pihak BPN 02. Kita dilaporkan akibat banyaknya kesalahan entry data. Jadi saya lihat ribuan entry data ini bukan kesalahan entry data, tapi kesalahan dalam pengisian C1. Ya. Nah, kemudian nanti biar saja Bawaslu yang memutuskan. Karena saat ini proses sidang sedang berlangsung, proses adjudikasi sedang berlangsung. Apakah kemudian nanti Bawaslu memutuskan untuk kami tetap menggunakan situng atau tidak? Seperti itu. Oke. Baik, jadi KPU masih menunggu keputusan atau rekomendasi dari Bawaslu? Ya, rekomendasinya pun kita harus lihat dulu bagaimana bentuk rekomendasinya. Sehingga kita bisa kemudian mempelajari terlebih dahulu dan mengambil tindakan apa yang harus kita lakukan. Pak Ilham, Bawaslu kan sebetulnya juga sudah menyurati KPU soal salah input data C1 ini. Bawaslu meminta KPU untuk berhati-hati karena ini persoalan yang sangat sensitif. Apa respons KPU?
Ya sekarang kita sudah memastikan bahwa tim dari kantor di kabupaten kota harus betul-betul memastikan ketika masuk ke dalam situ itu benar-benar data yang clean, data yang bersih. Yang sudah diperbaiki oleh teman-teman verifikator. Nah ini juga sedang mencuri kesalahan-kesalahan apa, tapi tidak ada kemudian kesalahan itu berlanjut di TPS yang sama misalnya saja. Nah jadi sporadis, tidak kemudian Bawaslu sendiri mengatakan bahwa tidak ada indikasi TSM, terstruktur, sistematis, dan masif terkait dengan proses input data ini. Bawaslu mengatakan memang kesalahan dalam salah input saja. Iya. Terkait kesalahan ini Pak, kan ada yang mempertanyakan, ini sebetulnya kesalahan saja atau memang ada kesengajaan? Kenapa kalau kesalahan setelah ditemukan kemudian dikoreksi tetapi terjadi lagi? Apa penjelasan KPU? Kan kesalahannya tidak di tempat yang sama. Kesalahannya kemudian terjadi di beberapa tempat yang berbeda, gitu kan? Jadi sangat manusiawi ketika orang kemudian kecapean, kelelahan, karena jaringan-jaringan yang kemudian, jaringan kami di beberapa daerah juga jaringan menggunakan internet juga bermasalah, mungkin karena kecapean dan sebagainya. Saya kira tidak ada kemudian ditemukan kecurangan yang benar-benar terstruktur, sistematis dan masif gitu. Tidak ada sama sekali. Bahwa kemudian ini adalah betul-betul karena human error. Nah, kita sudah memperbaiki agar kemudian data ini bisa diakses oleh masyarakat dengan benar dan tidak ada kesalahan lagi. Baik, Pak Ilham, kemudian soal temuan ribuan lembar formulir C1 yang diduga palsu, tetapi sampai saat ini masih dicek ya keasliannya. Apa respons KPU, Pak? Ya saya kira kita harus mengecek dahulu apakah kemudian C1 itu asli atau tidak. Kemudian kalau asli dari mana asalnya? Kok bisa kemudian C1 itu bisa? Saat ini saya belum menerima laporan tentang temuan tadi. Tapi sekali lagi bahwa harus hati-hati untuk membuktikan bahwa itu betul atau tidak. C1 asli dari KPU. Nah, kita harus cek kembali dan kami masih menunggu laporan dari pihak KPU DKI Jakarta. Dengan berbagai peristiwa yang terjadi selama proses penghitungan suara ini, Pak, apakah KPU merasa dengan berbagai tuduhan yang ada ini adalah cara untuk mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu, atau seperti apa KPU memandang berbagai tuduhan maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi selama proses penghitungan suara ini? Dengan terus bekerja, terus memastikan suara rakyat aman, tidak ada manipulasi. Kami bekerja dengan penuh integritas, ya, mencoba untuk betul-betul profesional agar kemudian suara rakyat ini betul-betul terjaga dan pemilu ini berjalan dengan baik dan demokratis. Ya, sekali lagi bahwa kami menjawabnya dengan tindakan-tindakan yang positif, yang berusaha untuk meyakinkan bahwa kemudian pekerjaan kami ini adalah pekerjaan yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Demikian, Pak. Baik. Terima kasih Pak Ilham Saputra, Komisioner KPU telah bergabung bersama kami di Prime Time News.